Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Kali ini kita akan mendengar sebuah legenda menarik dari tanah Jawa, tepatnya dari Magelang, Jawa Tengah. Kisah ini bercerita tentang sebuah gunung kecil yang disebut Gunung Tidar. Gunung ini bukan gunung biasa, loh. Banyak orang percaya bahwa gunung ini adalah Cipaku tanah Jawa yang menjaga keseimbangan pulau ini. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik keberadaannya, ada kisah yang penuh dengan pertarungan, kutukan, dan pengorbanan? Yuk, kita mulai ceritanya. Legenda Gunung Tidar. Pulau Jawa yang berguncang. Dahulu kala, Pulau Jawa adalah pulau yang sangat indah. Hutan-hutannya lebat, sungainya jernih, dan tanahnya begitu subur. Namun, ada satu masalah besar, pulau ini sering sekali berguncang. Gempa dan pergeseran tanah terjadi terus-menerus, membuat para penduduk hidup dalam ketakutan. Melihat keadaan ini, para dewa yang tinggal di Kahyangan merasa prihatin. Mereka berkumpul untuk mencari solusi. Dewa tertua, Batara Guru, berkata, Pulau Jawa ini terlalu ringan, seperti perahu yang mengambang di lautan. Kita perlu menancapkan sesuatu yang kokoh untuk menahannya. Para dewa sepakat, dan mereka memutuskan untuk menancapkan sebuah paku raksasa di tengah Pulau Jawa. Lokasi yang dipilih adalah sebuah dataran tinggi di wilayah yang kini kita kenal sebagai Magelang. Namun, ketika para dewa mulai mempersiapkan paku tersebut, mereka mendapati bahwa wilayah itu dijaga oleh makhluk gaib yang sangat kuat. Makhluk itu adalah Naga Tidar, seekor siluman ular raksasa yang hidup di tengah hutan belantara. Naga ini sudah berkuasa di tempat itu selama berabad-abad, dan ia tidak mau ada siapapun yang mengganggu wilayahnya. Naga Tidar memiliki tubuh yang sangat besar, matanya merah menyala seperti bara api, dan sisiknya keras seperti baja. Ia mampu menyemburkan api dan mengendalikan angin kencang. Ketika mendengar rencana para dewa, Naga Tidar muncul dari sarangnya dan mengaum keras. Siapa yang berani mengusikku? Aku adalah penjaga tempat ini, dan tidak ada yang boleh merusaknya. Para dewa sempat kebingungan. Mereka tahu bahwa mengalahkan Naga Tidar bukanlah tugas yang mudah. Maka, mereka memutuskan untuk mengirim seorang ksatria sakti bernama Raden Santri. Raden Santri adalah seorang pendekar muda yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaannya. Ia memiliki senjata pusaka berupa tombak sakti yang diberi nama Tombak Kiai Kencana. Tombak ini bukan senjata biasa. Ia diberkati langsung oleh para dewa dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan makhluk gaib. Sebelum berangkat, Batara Guru memberi pesan kepada Raden Santri, "Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu, wahai anak muda. Gunakan juga kecerdasan dan hatimu yang bersih." Setibanya di kaki Gunung Tidar, Raden Santri langsung merasakan aura yang mencekam. Hutan di sana begitu gelap dan sunyi, seolah-olah seluruh makhluk hidup menghindar dari tempat itu. Tiba-tiba, terdengar suara menggelegar dari kejauhan, siapa yang berani datang ke wilayahku?" Raden Santri melangkah maju dengan tenang. Ia menjawab, Aku Raden Santri, utusan para dewa. Aku datang untuk menancapkan paku penyeimbang di tempat ini demi kebaikan Pulau Jawa." Naga Tidar tertawa mengejek. "Kau pikir aku akan membiarkan itu terjadi? Kalau kau ingin mengambil wilayah ini, kau harus melewati aku dulu." Pertempuran antara Raden Santri dan Naga Tidar berlangsung dengan sangat sengit. Naga itu menyerang dengan semburan api dan kibasan ekor yang menghancurkan pepohonan. Namun, Raden Santri tidak gentar. Ia menghindari serangan itu dengan gesit, sambil mencari celah untuk menyerang balik. Ketika Naga Tidar meluncur ke arahnya, Raden Santri menghunus tombak Kiai Kencana. Dengan kekuatan penuh, ia menusukkan tombaknya tepat ke leher Naga Tidar. Siluman itu mengaum kesakitan, namun belum menyerah. Raden Santri tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Ia menggunakan mantra yang diajarkan oleh para dewa untuk melemahkan kekuatan gaib naga tersebut. Setelah mantra itu diucapkan,
tubuh naga Tidar mulai melemah, hingga akhirnya ia terjatuh ke tanah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, naga Tidar mengucapkan kutukan, "Wahai manusia, meskipun kau berhasil mengalahkanku, aku tidak akan pergi begitu saja. Rohku akan tetap berada di sini, menjaga tempat ini." Siapapun yang tinggal di Gunung Tidar akan selalu dihantui oleh rasa takut dan kesulitan. Setelah itu, tubuh naga Tidar perlahan berubah menjadi tanah yang menumpuk hingga membentuk sebuah bukit. Itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Tidar. Dengan tertancapnya tombak Kiai Kencana di puncak Gunung Tidar, Pulau Jawa pun menjadi stabil. Tidak ada lagi gempa atau guncangan besar yang mengancam penduduk. Para dewa bersyukur, dan mereka memberi gelar Gunung Tidar sebagai paku tanah Jawa. Namun, legenda mengatakan bahwa roh naga Tidar masih berada di sana, menjaga tempat itu dari mereka yang memiliki niat buruk. Banyak orang percaya bahwa Gunung Tidar adalah salah satu pusat dunia gaib di Pulau Jawa. Kisah Gunung Tidar mengajarkan kita banyak hal. Keberanian Raden Santri menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita bisa menghadapi rintangan sebesar apapun. Namun, keberanian saja tidak cukup. Kita juga perlu kebijaksanaan dan hati yang bersih untuk menghadapi tantangan hidup. Gunung Tidar, selain menjadi simbol keseimbangan Pulau Jawa, juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih besar dari kita. Nah, teman-teman, itulah cerita rakyat tentang Gunung Tidar. Bagaimana menurut kalian? Apakah legenda ini membuat kalian semakin penasaran untuk mengunjungi tempat ini? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.